Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sejarah dari kelas 10-2 sedang mendatangi suatu tempat, yaitu perkebunan Hindia Belanda pertama. Dan sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mukni Abdul Azaki. Perkenalkan, nama saya Dewi Hayati. Perkenalkan, nama saya Jihad Sejarah. Perkenalkan, nama saya Sigan Melwajidin. Perkenalkan, nama saya Najwa Salamah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi Al-Farel. Jadi di sini kami akan mewawancarai salah seorang ketua dari jelajah sejarah Sukabumi, yaitu Pak Dida. Nah teman-teman, jadi di sini kita sudah bertemu dengan Pak Dida. Jadi kita akan mewawancarai dengan Pak Dida. Nah, yang pertama itu kita akan memberikan pertanyaan apa yang akan dipertanyakan oleh Syahrial Farel. Farel ya, bagaimana? Sebenarnya kawasan ini didirikan pada tahun berapa, Pak? Ini didirikan sekitar tahun 1830. Jadi saat putus asa atau waktu itu Belanda sedang mengisi kas negara yang kosong dikarenakan perang Jawa. Seperti ada ketahui, dulu Hindia Belanda ini telah berperang dan hampir membuat bangkrut negara itu kan. Ada perang di Ponorogo, ada perang dengan Surapati. Nah, salah satunya kenapa dibuka perkebunan di tahun sekian, tahun 1830 ya, karena itu untuk mengisi kas negara Hindia Belanda yang kosong. Kalau pendirinya siapa, Pak? Kalau perkebunan Sinagar ini didirikannya oleh keluarga Hindia Belanda. Ini ada beberapa tokoh, misalnya Edward Julius Herkoven. Tapi sebelumnya sudah ada seperti keluarga Holle dan Pan Motman. Itu semua disebutnya Prangle-Planter karena itu masih satu keluarga semua. Tapi yang tokoh yang terkenal di sini Edward Julius Herkoven. Kuburannya masih di sini juga. Dan selanjutnya kami akan menanyakan tragedi apa saja yang pernah ada di perkebunan Sinagar ini. Peristiwa yang lainnya ketika Perang Dunia II, ini semua dikuasai oleh Jepang sekitar tahun 1942. Itu dikuasai semua, termasuk fasilitas rumah sakit. Dan di sini sama Jepang dipakai untuk menampung pasien-pasien dari bangsa Jerman. Karena walaupun satu kawasan Eropa, Belanda dengan Jerman itu tidak akur, karena di negaranya pun Belanda itu caplok, dan di sini Jepang bahu-membahu untuk melawan sekutu. Dan salah satu contohnya mereka mengirim kapal selam ke Pelabuhan Ratu, dan mereka yang luka ditampung di rumah sakit Sinagar. Seperti itu. Silakan. Bagaimana sih Pak Bapak dalam ketua jelajah sejarah Sukabumi? Ya, jadi Bapak ini sebagai Ketua KIM Kabupaten Sukabumi atau Kelompok Informasi Masyarakat bersama kita di bawah naungan Diskominfo Kabupaten Sukabumi. Menanyakan apa sih dampak positif dari perkebunan di Sinagar ini? Jadi kalau kita lihat efek atau dampak dengan adanya perkebunan di Sinagar ini, kita jadi lebih mengetahui seperti teknik-teknik caranya bagaimana membuat perkebunan. Karena Hindia Belanda sudah ahli mereka itu dalam menanam pohon misalnya itu nggak sembarangan. Jadi untuk DPL rendah di permukaan laut istilahnya ya, itu misalnya cocok buat apa? Kelapa, coklat, kopi, kan? Yang paling bawah. Kita medium lah. Ini DPL sekitar 700 meter dari permukaan laut sampai 1000. Di sini sangat cocok untuk teh. Teh, kina itu kopi bagus. Dan kegiatan yang lebih tinggi lagi. Nah, di situ kita bisa mempelajari dan mengambil hikmah positifnya bagaimana caranya seperti cangkok, populasi, menyesuaikan tanaman dengan permukaan tanah, ketinggian dari permukaan laut, jenis tanah. Nah, kita juga sudah dapat mengambil pelajaran bagaimana administrasi nih. Kita belajar administrasi karena pegawai di sini tidak sedikit yang pribumi juga. Jadi mulai pekerja lapangan sampai pertengahan. Kalau administrasinya memang dari Eropa. Teknologi kita jadi tahu irigasi, pembangkit listrik, dan keuangan pun kita sudah ada mata uang sendiri seperti itu.
Yang kedua, mengapa sih tempat perkebunan ini terjadi di Sinagar? Jadi untuk membuat atau membuka suatu lahan perkebunan zaman tersebut itu pemerintah Hindia Belanda tidak sembarangan, karena mereka juga mempunyai ahli-ahli yang menyesuaikan, misalnya DPL tanah, kandungan tanah, ini cocoknya untuk apa loh gitu. Ini ya itu waktu itu cocok sekali. Kalau sekarang mungkin sudah beda ya cuacanya ya, karena sudah banyak pohon ditebangin, sudah menjadi pemukiman. DPL ini 700, 800 sampai ke atas itu sampai 1000 kalau ke arah Pauna, Wangun, sampai kaki gunung gede. Karena perkebunan Sinagar ini dari mulai Sinagar sampai ke kaki gunung gede itu miring tempatnya. Jadi cocok sekali untuk teh nih. Jadi DPL-nya cocok untuk teh. Itu sebabnya ditanam di Sinagar ini. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, Ya. sebelum dinamai Sinagar ini, dulunya apa sih dari tempat ini itu? Kalau lokasinya dulu berupa masih hutan. Kenapa ada istilah babat alas? Alas itu artinya hutan. Jadi membuka lahan. Ya kembali ke yang tadi saya jelaskan, membuka lahan ketika Petrus Rasol itu Hindia Belanda mengisi kas yang kosong. Adapun namanya ini kalau sudah masuk Hindia Belanda Nenggrak namanya. Nagrak. Kenapa nagrak? Dari nenggerak itu jadi di atas gitu. Karena posisinya itu jurang, sungai lah, lembah itu ya. Kita yang paling tertinggi paling atas, makanya nenggerak. Jadi gini Bapak, setelah kita melihat pemandangan di sini, mau bertanya, kalau ini tuh apa sih gunanya? Ini dulunya disebut watercraft atau waterpang. Jadi ada kedua keistimewaan. Kalau waterpang biasanya untuk istilah pintu air aja. Kalau watercraft pintu air untuk spesial untuk pembangkit listrik tenaga air. Kalau Sinagar ini mempunyai dua keistimewaan, waterpang ya, watercraft ya. Karena dari irigasi di sini tenaga di pembagian air sekaligus untuk pembangkit listrik. Jadi dulunya di sini ada sistem listrik turbin dengan sistem kincir, bukan dengan hong gitu ya. Ini salah satu pintu airnya bekas yang penyangganya. Ini untuk controller atau orang yang mengontrol. Ini naik ke atas, debit air biasanya terlalu besar dikurangin, atau sebaliknya kalau sedikit dibesarin. Ini pintu airnya dari sini. Bahan-bahannya bisa kita lihat. Ini bahan dengan bahan tembok dulu ya, zaman Hindia Belanda seperti ini. Karena dulu itu belum ada semen, jadi dengan ada campuran dengan perekat itu dengan telur, dengan bata merah yang ditumbuk, tapi kualitasnya luar biasa. Dengan batu kali dan juga kapur. Ini juga ininya dari masih batu, tehol, disebutnya tehol ya. Ini tehol nih, Neng. Ini dari batu asli. Masih ada, kita bisa lihat di foto-foto Museum Hindia Belanda. Jadi dulu ini dari sekarang pun kalau air lagi besar ini menjadi aliran air, pembagian air ke Nagrak. Ini irigasi. Di sini ada sekitar 6 hektar lebih pabrik teh dulu. Untuk penggerakan generator turbinnya dari sini. Seperti itu. Terima kasih Pak sudah memberitahu kami sejarah asal-muasal dan siapa saja yang terlibat dalam sejarah kebun teh Hindia Belanda Pekapuk. Kami mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bapak atas luang waktunya. Semoga menjadi bermanfaat bagi kami semua. Sama-sama, terima kasih Bapak ucapkan atas nama informasi masyarakat dan jelajah asal ini. Bapak juga mengucapkan terima kasih yang banyaknya. Semoga kedepannya anak-anak muda seperti adik-adik ini lebih peduli dengan sejarah, ya lebih peduli, lebih respect dan tidak melupakan sejarah. Sama-sama terima kasih. Selamat belajar. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya, jadi cukup sekian dari kami kelompok 1 sejarah kelas 22. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.